Salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini 11 Julai 2020 bersamaan dengan hari Sabtu, kita teruskan renungan singkat firman Tuhan pada hari ini yang bertemakan hidup berbahagia, bahagian yang ke-10. Namun tapi kali ini berbahagia orang dianiaya seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat ke-10 di sana. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, menurut kita, apakah ayat ini sangat tepat bagi kita, bagi orang yang mau hidup berbahagia? Yang mana kalau kita mau hidup berbahagia, kata ayat firman Tuhan, kita harus mengalami penganiayaan ataupun aniaya. Justru saya percaya bahwa kita semua tidak suka dengan perkataan ini. Namun bedanya kata Tuhan Yesus kepada pendengar-pendengarnya pada waktu itu, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Itulah yang dikatakannya di sana. Nah, bila kita mengingat akan kata aniaya ataupun penganiayaan ini, saudara, maka pasti kita teringat apa yang tertulis dalam kitab Filipi 1:29 bahwa dikatakan mengikut Kristus bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dan kalau kita tinjau dari sejarah Kristen, gereja awal gereja ataupun yang mula-mula dalam ataupun cara pemberitaan Injil di awalnya, yang mana tidak sedikit dari murid-murid Tuhan Yesus yang harus mengalami penderitaan karena memegang kebenaran selama hidupnya. Di antaranya saya beri beberapa contoh seperti Rasul Thomas yang kita kenal, yang mana Rasul Thomas ini dia ditusuk dengan tombak di India ketika mengabarkan Injil. Itu Rasul Thomas. Manakala Rasul Yohanes pula, Rasul Yohanes pernah digoreng dalam kuali yang sangat panas sebelum dia dibuang di Pulau Patmos dan mendapat wahyu di situ, di sana. Dan seterusnya, kalau kita lihat juga dalam tulisan kitab Injil, di mana Yohanes Pembaptis yang dipancung kepalanya karena menegur Raja Herodes yang berzina dan lain-lainnya. Dan seterusnya, saudara, bagaimana pengikut Kristus telah mengalami penderitaan karena kebenaran sejak gereja mula-mula. Kalau kita lihat bagaimana Kaisar Caligula yang berkuasa pada saat itu, pada gereja awal mula-mula, menganggap dirinya adalah Tuhan dan mengharuskan setiap orang menyembahnya. Dan setiap orang yang tidak menyembahnya mendapat hukuman. Nah, penderitaan ini pun terus berlanjutan hinggalah kepada kekaisaran seterusnya, yaitu Kaisar Nero yang sangat kejam. Nah, inilah serba sedikit bicara ataupun sedikit berbicara apa itu aniaya yang telah terjadi sejak dahulu di dalam pemberitaan Injil di gereja yang mula-mula. Tetapi saudaraku yang berbahagia yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat ke-10 di sana, seolah-olah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran itu dianggap sebagai orang yang berbahagia di dunia ini. Dikatakan dalam ayat 10 di sana,
bahwa orang yang mengalami penderitaan atau penganiayaan dianggap sebagai orang yang berbahagia di dunia ini. Nah, kata kebenaran, kalau kita melihat kata kebenaran dalam bahasa Yunani menggunakan dua kata, yaitu dikaisunen dan aletheia. Namun dalam Injil Matius 5 ayat 10 sana dia menggunakan kata kebenaran dalam bahasa Ibrani, yaitu aletheia. Aletheia ini berarti kebenaran sejati. Dan saudara coba saudara dan saya pikirkan dan renungkan bahwa sesungguhnya bukankah setiap pengikut Kristus yang mengalami penderitaan itu oleh karena kebenaran seolah-olah dan seakan-akan Tuhan tinggal diam saja dan tidak bertindak, ya. Nah, itu yang coba kita pikirkan. Seolah-olah ketika orang mengalami penganiayaan atau penderitaan, seolah-olah pada waktu itu Tuhan sedang berdiam, dan dia tidak bertindak dengan apa yang berlaku terhadap kita. Tetapi persoalannya adalah, saudara, kenapa dan apa sebabnya, ya? Apa sebabnya? Maka bila mengalami aniaya, mengalami penderitaan, justru Alkitab pula mencatat orang yang mengalami penderitaan atau aniaya itu justru akan berbahagia dan diberkati, ya. Mengapa Yesus katakan demikian? Nah, itu persoalannya. Jadi diantaranya, saudara, saya ringkaskan saja poinnya sebagai renungan kita pada hari ini, yaitu Alkitab mencatat orang yang mengalami penganiayaan dan penderitaan itu berbagai sebabnya. Yang pertama, karena penganiayaan dan penderitaan dipakai Tuhan untuk mengetahui sejauh mana kesetiaan seseorang itu. Yang kedua, karena penganiayaan dan penderitaan akan membawa kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Itu yang kedua. Dan poin yang ketiga, karena melalui penganiayaan dan penderitaan, pengikut Kristus dapat menyaksikan kebaikan Kristus kepada setiap orang, ya. Jadi apa respon kita akan firman Tuhan pada hari ini, saudara? Yaitu mari kita tetap bersabar, ya. Kita tetap bersabar jikalau kita mengalami kesusahan dan penderitaan di dunia ini. Walaupun perkara itu bukanlah yang kita inginkan ataupun bukanlah kemauan kita, tapi percayalah bahwa setiap perkara yang terjadi dalam dunia nyata ini tentu ada jalan keluar, solusinya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara mendengar renungan singkat firman Tuhan. Dan dimanapun Anda bekerja dan berkarya pada hari ini, saya berdoa supaya Tuhanlah yang akan membuat saudara semua berhasil dan beruntung. Hiduplah tetap berbahagia di dalam Tuhan, dalam walaupun apapun keadaan yang kita alami. Tetaplah kita terus hidup dan berjaga-jaga dan berdoa sambil mengucap syukur pada Tuhan. Tetaplah hidupmu selalu bersemangat di dalamnya Tuhan, dan Tuhan memberkati kita bersama. Dan shalom, puji Tuhan.